Kenapa Allah menyebutkan bahwa darul akhirah khairun, negeri akhirat itu lebih baik, jannatu adnin, karena di negeri akhirat itu ada surga, surga yang tidak mengenal batas, surga yang tidak berbatas. Dari sisi waktu dia tidak berbatas, dari sisi ruang dia tidak berbatas, dari segi kebahagiaan dia tidak berbatas, dari segi kesenangan dia tidak berbatas. Beda dengan alam dunia yang semuanya serba terbatas. Sehingga Allah mengingatkan darul akhirah khairun, negeri akhirat itu sungguh lebih baik karena serba tidak berbatas. Yadkhulunaha, yang mereka orang-orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga tadi itu, tajri min tahtihal anhar, tajri mengalir, min tahtiha di bawah surga-surga itu, al anhar sungai-sungai. Jadi di dalam surga itu ada sungai-sungai. Setiap surga punya sungai, setiap sungai punya isi yang berbeda-beda. Tidak semuanya mengalir air, ada yang mengalir susu, ada yang mengalir madu, ada yang mengalir zanzabil dan sebagainya. Dan itulah keindahan surga yang belum pernah ada dalam kehidupan di alam dunia ini. Lahum fiha, dan bagi mereka orang-orang yang bertakwa, fiha di dalam surga itu, ma yasyaun, mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Beda dengan kehidupan di alam dunia. Tidak semua keinginan kita waktu hidup di alam dunia ini bisa kita dapatkan. Tapi dengan ketakwaan kita kepada Allah dalam kehidupan alam akhirat, apapun yang kita inginkan itu bisa kita peroleh. Lahum fiha ma yasyaun, bagi mereka di dalam surga itu ma yasyaun, mereka bisa dapatkan apapun yang mereka mau. Jadi kalau kita melihat, kita cermati apa yang Allah firmankan ini, maka terlalu naif rasanya kalau kita korbankan kehidupan akhirat hanya sekedar untuk kesenangan dunia yang tidak seberapa. Kalau kita lihat penjelasan Allah ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbuat kebaikan di dalam ketakwaan kita. Sering hamba-hamba Allah itu terperdaya dalam berbuat kebaikan. Kebaikan yang bisa dibuat hari ini ditunda nunggu besok dan sebagainya. Besok kemudian lupa dan seterusnya. Padahal manusia yang beruntung itu adalah manusia yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esoknya lebih baik dari hari ini. Dan kebaikan itu hanya ada dalam bingkai ketakwaan. Sebab pengertian takwa itu
takut kepada Allah yang menghadirkan rasa ingin mendekat secara terus-menerus. Beda dengan khauf. Khauf itu dalam bahasa Arab juga artinya takut. Takut yang menghadirkan rasa ingin menjauh, seperti takutnya orang dengan harimau. Itu khauf, takut. Rasa takutnya membuat dia menjauh, menghindar. Takwa itu takut. Takwa kepada Allah, takut kepada Allah yang menghadirkan rasa ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Caranya mengerjakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kazalika yajzillahul muttaqin. Yang demikian itu anugerah Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dianugerahi dengan kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di akhirat itu lebih utama bila dibandingkan dengan kebaikan di dunia yang serba sementara dan terbatas. Kemudian keuntungan lain bagi orang-orang yang bertakwa di dalam surat An-Nahl ayat 32 dijelaskan, allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang bertakwa itu mereka diwafatkan oleh malaikat Israel dengan cara yang baik. Jadi cara meninggal orang yang bertakwa itu berbeda dengan cara meninggal orang yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa itu pada waktu dia wafat, pada waktu dia meninggal dunia, itu diperlakukan dengan baik oleh malaikat Israel, dihormati, diperlakukan secara mulia. Itulah keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, kemudian bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjauhi semua larangannya dan mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi orang yang bertakwa itu di dunia dapat kebaikan, waktu meninggal dunia diperlakukan dengan baik. Dalam kehidupan alam akhirat mereka mendapatkan lebih banyak lagi kebaikan. Maka tidak ada ruginya seorang hamba Allah yang muslim dan beriman itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena begitu besarnya karunia Allah untuk mereka. Setelah mereka meninggal dunia diperlakukan dengan baik, yaquluna salamun alaikum. Setelah ruhnya keluar dari jasadnya, para malaikat memberikan salam kehormatan, salam keselamatan kepada ruh orang-orang yang bertakwa itu. Jadi pada saat ruh itu melintasi setiap pintu-pintu langit, maka semua malaikat memberikan penghormatan, salamun alaikum, salamun alaikum. Jadi ruh orang yang bertakwa itu dihormati, dimuliakan, dihargai.
kebaikan-kebaikan orang yang bertakwa itu tidak sia-sia. Oleh karenanya, jangan pernah bosan berbuat baik. Jangan pernah merasa letih berbuat baik. Sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Selagi kita masih diberi nikmat hidup. Karena kalau kita sudah meninggal, tidak diperlukan lagi perbuatan baik kita itu. Kita hanya tinggal menunggu saja hasil dari kebaikan-kebaikan, dari ketakwaan-ketakwaan kita pada waktu kita hidup di alam dunia. Kemudian para malaikat juga mengatakan udkhulul jannah. Masuklah kamu sekalian orang-orang yang bertakwa ke dalam surga. Bima kuntum ta'malun, dikarenakan apa-apa yang sudah kamu amalkan. Jadi berbahagialah kita kalau kita bertakwa. Kalau kita bertakwa, hidup kita ini hanya kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena kita paham di dunia ini kita tidak lama. Dan itu begitu terasa. Orang-orang yang dahulu bersama dengan kita, hari ini sudah berapa banyak yang sudah tidak bersama kita lagi. Anak-anak yang dahulu masih kecil, sekarang dia sudah beranjak dewasa. Itu artinya limit waktu hidup kita tidak lagi lama. Kita juga akan segera meninggalkan alam dunia ini. Sebelum kita meninggalkan alam dunia ini, berbuatlah yang baik-baik. Jaga ketakwaan yang sudah kita dapatkan dan teruslah hidup dalam bingkai takwa itu sampai saatnya kita kembali kepada Allah, meninggalkan alam dunia ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 198, Allah mengingatkan kita, wa ma indallahi khairun lil abrar, wa ma indallahi, dan apapun yang ada di sisi Allah itu khairun, lebih baik, lil abrar, bagi orang-orang yang berbakti di dalam kebaikan. Jadi semua yang ada sama kita itu bukan yang terbaik. Yang ada di sisi Allah itulah yang terbaik. Bagaimana cara apa yang ada pada sisi kita supaya menjadi sesuatu di sisi Allah? Maka manfaatkanlah apa yang kita miliki itu di jalan Allah. Kita punya pikiran, manfaatkan pikiran positif kita itu di jalan Allah. Kita punya perasaan, manfaatkanlah perasaan kita itu untuk kebaikan di jalan Allah. Kita punya tenaga, manfaatkanlah tenaga kita itu untuk kebaikan di jalan Allah. Kita punya harta benda, manfaatkanlah harta benda kita itu untuk kebaikan di jalan Allah. Kita punya kedudukan, punya jabatan, manfaatkanlah kedudukan dan jabatan kita itu untuk kebaikan di jalan Allah, sehingga dia menjadi lebih baik
di sisi Allah. Namun kesadaran itu hanya muncul kepada al-abror, kepada orang-orang yang senantiasa berbakti dalam kebaikan. Orang yang tidak mau berbakti dalam kebaikan tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Mereka lebih banyak tertipu oleh keindahan-keindahan duniawiyah. Mereka lebih suka dipermainkan oleh kelezatan-kelezatan hidup duniawiyah. Tapi bagi al-abror, bagi orang-orang yang berbakti dalam kebaikan, bertakwa dan terus berbuat baik dalam hidup, itu adalah satu kenikmatan yang terus mereka nikmati. Begitu juga di banyak ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan kehidupan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih abadi.